Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial yang berbahagia, saya Sayyidah Rahadatul Aisy, siswa SMA Negeri 1 Praya. Pada kesempatan ini, saya tengah berada di situs Kerajaan Datu Pejanggi yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah. Apakah sahabat milenial pernah mendengar kisah Kerajaan Datu Pejanggi? Atau mungkin sahabat milenial pernah diceritakan oleh orang-orang siapa itu Datu Pejanggi? Nah, pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah mengenai Datu Pejanggi. Pada zaman dahulu, di tempat ini berdirilah sebuah kerajaan yang besar. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Datu Pejanggi. Datu Pejanggi adalah sosok raja yang pemberani dan sakti. Datu Pejanggi memiliki sebuah benda keramat yang bernama Mong Gunemong. Seperti raja-raja pada umumnya, Datu Pejanggi mempunyai kebiasaan berburu di hutan. Suatu hari, ia mengajak Patih Batu Bangka untuk berburu di hutan Lengkukun. Tapi sesampainya di hutan Lengkukun, hujan turun dengan deras. Petir menyambar dan kilat di mana-mana. Datu Pejanggi hanya bisa kedinginan dan bernaung di bawah sebuah pohon. Datu Pejanggi kemudian meminta Patih Batu Bangka untuk mencari tempat berteduh. Kemudian Datu Pejanggi dan Patih Batu Bangka berteduh di rumah seorang lelaki jabut. Hujan pun reda, dan pada saat itu Datu Pejanggi melihat seberkas cahaya yang indah dari arah barat daya. Di sana, Datu Pejanggi sadar, ini bukanlah rumah milik orang sembarangan. Ini adalah rumah milik seorang raja jin. Diceritakan pula, dari arah tenggara, sang putri jin melihat seberkas cahaya yang sama. Ia segera berhenti mandi dan bergegas pulang ke rumahnya. Saat sampai di rumah, Datu Pejanggi dan putri jin bertemu pandang. Keduanya kemudian pingsan. Patih Batu Bangka dan Raja Jin terkejut dan bingung. Namun Patih Batu Bangka tak kehilangan akalnya. Ia memercikan air ke wajah Datu Pejanggi hingga Datu Pejanggi terbangun. Melihat hal itu, Raja Jin melakukan hal yang sama terhadap putrinya. Saat keduanya bangun, Datu Pejanggi terpesona akan kecantikan yang dimiliki oleh putri jin. Ia segera meminang putri jin di depan sang raja dan patih. Namun, putri jin tak mau menikah secepat itu. Ia kemudian mengajukan satu syarat, bahwa hutan Lengkukun harus dirubah menjadi kerajaan yang tentram. Datu Pejanggi kemudian menerima persyaratan itu. Ia menggunakan Mong Gunemongnya untuk mengubah hutan Lengkukun menjadi sebuah kerajaan yang makmur. Keduanya kemudian menikah dan hidup bahagia. Putri jin mengandung seorang anak dari Datu Pejanggi. Tapi pada usia kehamilan yang ke-3 bulan, Datu Pejanggi meminta izin untuk kembali ke kerajaan Pejanggi. Datu Pejanggi juga menitipkan pesan, apabila anak yang dilahirkan oleh putri jin adalah seorang lelaki, maka putri jin harus memberikan leang dan cincin yang ditinggalkan oleh sang datu. Namun apabila anak yang dilahirkan oleh sang putri adalah seorang perempuan, maka wewenang sang putrilah untuk mengurus anak itu. Akhirnya putri jin pun melahirkan. Ia melahirkan seorang anak lelaki yang luar biasa. Teringat akan pesan suaminya, putri jin segera memberikan leang dan cincin peninggalan Datu Pejanggi. Anak itu pun tumbuh besar dan berkeinginan untuk menemui sang ayah. Anak itu meminta izin kepada ibunya untuk mencari ayahnya di kerajaan Pejanggi. Namun sesampainya di kerajaan Pejanggi,
sang ayah tak ditemukan. Menurut pendapat warga sekitar, sang ayah sedang berada di sebuah pesta di Sumbawa. Lalu berangkatlah sang anak menuju Sumbawa. Dan di sana ia bertemu dengan Datu Pejanggi. Anak itu kemudian diberikan jamuan yang banyak sekali dan langsung ia habiskan seketika. Datu Pejanggi yang melihat itu merasa malu. Ia diam-diam pergi meninggalkan pesta dan pergi ke ujung pandang. Di ujung pandang, ia tinggal di rumah saudaranya. Kerajaan Pejanggi yang ditinggalkan oleh Datu Pejanggi mulai goyah. Kemarau panjang datang, banyak hewan dan tumbuhan yang meninggal. Sekembalinya Datu Pejanggi dari ujung pandang, ia terkejut. Kerajaannya sudah mulai goyah. Datu Pejanggi segera pergi ke Kemalik Toro. Di Kemalik Toro, ia berdoa. Dan setelahnya, hujan turun 7 hari 7 malam dan mengembalikan kondisi kerajaan Pejanggi. Datu Pejanggi kemudian mengajak 44 pengikutnya ke Kemalik Toro. Di Kemalik Toro, ia menitipkan pesan bahwa apabila terjadi bencana serupa, maka rakyatnya harus mencari penawarnya di tempat ini. Dan di saat itu pula, Datu Pejanggi meninggalkan pesan terakhirnya. Bahwa saat itulah Datu Pejanggi dan rakyatnya terakhir kali bertemu. Seluruh rakyatnya menangis dan menutup mata. Saat mata mereka terbuka, Datu Pejanggi telah menghilang. Yang tersisa hanyalah bekas ujung tongkatnya yang menyerupai sumur. Dan tepat itulah yang sampai saat ini dijadikan makam Datu Pejanggi. Hingga saat ini banyak masyarakat yang mengunjungi makam Sang Datu untuk berziarah. Demikian sejarah mengenai Datu Pejanggi yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.